Ya, informasi inovatif untuk Anda pemirsa, seorang profesor di Musirawas, Sumatera Selatan berhasil menemukan teknologi untuk mengubah limbah menjadi sumber energi baru. Di tangannya, limbah dari perusahaan kelapa sawit bisa menjadi energi setara solar. Kesadaran akan pentingnya energi ramah lingkungan semakin berkembang belakangan ini. Ya, itulah yang dilakukan oleh Profesor Tamim Pardede yang berhasil memanfaatkan limbah menjadi sumber energi. Di tangannya, limbah sawit bisa menjadi sumber energi dengan hasil setara solar. Caranya dengan ilmu kimia, biokimia, virologi, Anda akan menjadi orang yang paling bermanfaat bagi manusia banyak di muka bumi ini. Anda juga akan dapat menjadi orang yang paling mengerikan di muka bumi ini. Anda dapat menolong orang banyak untuk mengeluarkan orang banyak tersebut daripada kesulitan. Anda juga akan dapat menjadi sesuatu yang sangat menakutkan bagi orang banyak. Nah, itu adalah pilihan Anda, terserah Anda. Dengan keilmuan yang Anda miliki, Anda akan dapat membuat satu terobosan-terobosan keilmuan, terobosan-terobosan teknologi tanpa tanding. Nah, dalam hal ini begitu juga dengan diri saya. Ini adalah kehidupan saya dan ini adalah pilihan saya. Alhamdulillahnya sampai dengan saat ini saya belum menggunakan kemampuan saya untuk dalam hal-hal yang bersifat destruktif. Belum, dalam hal ini belum. Catat itu belum. Jadi saya masih berpandangan bahwasanya keberadaan saya harus menjadi manfaat bagi orang banyak. Entah nanti mungkin karena sesuatu hal yang membuat saya harus membuktikan kepada umum bahwasanya saya pun mampu melakukan hal-hal yang destruktif. Itu entah nanti tergantung dari sebab dan musababnya. Jadi ini perlu diketahui oleh orang banyak mengenai diri saya, kepribadian saya. Alhamdulillah saya selama ini bekerja sama dengan beberapa pihak, terutama di kalangan militer, untuk mencari solusi-solusi di masa yang akan datang mengenai beberapa permasalahan-permasalahan bangsa ini, umat ini, sehingga kita di masa yang akan datang nanti menjadi bangsa dan umat yang berkualitas. Nah, saya harapkan kehadiran saya, keberadaan saya di negeri ini tidak mengganggu, dan saya pun minta jangan diganggu. Jadi biarkan saya hidup dengan cara saya memilih siapa diri saya untuk menjadi apa saya nanti. Ini adalah saran saya kepada siapapun yang belum mengenal saya dan akan mengenal saya nantinya. Semoga dapat dimaklumi hal yang saya sampaikan ini. Ada 3 inovasi yang telah dikembangkan tim riset Korem 044 Gapo Palembang, yang dinilai cukup berhasil diterapkan dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan, yakni Bios 44, cairan mikroorganisme yang berfungsi mempercepat pembusukan material organik dalam meningkatkan kadar pH tanah di lahan gambut. Kedua, Nusantara Gapo 44, yang merupakan busa pemadam anti api yang mampu menghemat air dengan hanya menggunakan 1% dari kebutuhan dalam pemadaman kebakaran. Sementara yang ketiga, Gapo Oil 44, inovasi bahan bakar 100% nabati yang berasal dari limbah sawit dan oli bekas yang dipergunakan dalam operasi tim Satgas Karhutla Sumsel, setara solar dan bensin. Sebagai tindak lanjut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada 3 Oktober meninjau proses pembuatannya. Semua bisa dimanfaatkan dan saya melihat ini inovasi yang bukan main. Dari limbah, dari mulai oli bekas, bahan bekas ternyata bisa diolah menjadi
Inilah yang disebut dengan energi terbarukan. Saya pikir ini inovasi yang cerdas dan baru cakupan wilayah yang ada di wilayah Sumatera Selatan ini dengan kita ada sarana yang mudah, memudahkan, lebih cepat dan murah. Kemen LHK akan memproses hak cipta temuan itu, yang diharapkan akan menjadi rekomendasi pemerintah dalam pencegahan kebakaran lahan dan hutan di Indonesia. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Evan Ervani, Kantor Berita Antara, mewartakan. Terkait daripada pengalaman sering terjadinya kebakaran lahan gambut, saya membuat satu formulasi sehingga lahan gambut tidak lagi mudah terbakar. Akhirnya saya buatlah yang namanya Bios 44 ini yang fungsinya untuk merubah, meningkatkan kualitas lahan gambut menjadi lahan layak tanam tanpa melalui proses pembakaran pada awalnya. Bios 44 ini merupakan agen mikroorganisme yang ketika awal diaplikasikan ke lahan gambut yang pH-nya 3,5 sampai dengan 4, dalam waktu 1 bulan ke depan pH-nya akan semakin naik sehingga mendekati normal menjadi 6 sampai dengan 7. Wilayahnya memperbaiki lahan-lahan kritis yang rusak, tercemar limbah, dan itu sudah kami lakukan uji coba di beberapa lokasi, dan apabila diaplikasikan di tanah dia akan membuat tanah menjadi lebih subur dan lebih berkualitas daripada sebelumnya. Kami sudah mengupayakan penyebaran bios melalui sarana terbang seperti helikopter ditempatkan di beberapa wilayah. Hasilnya 1 bulan kemudian lahan yang sebelumnya tidak bisa ditanami sama sekali menjadi tumbuh rumput, dan kemudian tanaman yang ditanam itu menjadi tumbuh seperti sedia kala. Dan limbah-limbah pembuangan air pabrik kelapa sawit, BOD, COD, komposisi lemak dan minyak semuanya mengalami perbaikan sehingga menjadi masuk pada standar baku mutu air limbah. Jadi mengenai faham komunisme, saya tegaskan sekali lagi, saya merupakan musuh terbesar bagi faham tersebut. Walaupun saya sudah mulai merasakan adanya beberapa ancaman yang sifatnya begitu keras terhadap saya daripada pelaku-pelaku komunisme dan segenap antek-antek pendukungnya. Saya tetap akan menyatakan bahwasanya saya adalah musuh bagi mereka, dan saya bersedia menghadapi mereka dalam kondisi seringan atau seberat apapun. Antara saya dan komunisme adalah musuh abadi, membunuh atau